count of Indonesia's presidential election shows that candidate Susilo Bambang Yudhoyono has more than 50% of the votes. Oktober 2004. Hari ini bagi SBY dan keluarga adalah hari yang sangat istimewa, juga hari yang bersejarah. SBY mengucapkan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. SBY sadar persoalan bangsa segudang, permasalahan dan tantangan amat kompleks. Tak ada resep ajaib, tak ada jalan pintas. Sementara harapan rakyat amat tinggi. Rakyat berharap pemimpin barunya bisa segera mengubah keadaan dan bisa berbuat apa saja seperti Superman. Namun tidak ada kata tidak siap. Tanggung jawab ada di pundak SBY sejak hari itu. Baru setapak SBY selaku presiden melakukan program 100 harinya, Aceh dan Nias diguncang dahsyatnya tsunami. Bencana tsunami tersebut adalah bencana alam terbesar di awal abad 21. Dengan korban jiwa, harta benda, dan kerugian infrastruktur yang sangat besar. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Tentu saja ini menjadi ujian pertama bagi SBY, sang presiden baru. Situasi krisis memang membutuhkan manajemen krisis dari pemimpin yang tanggap. Selain itu, untuk melakukan operasi tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan kepemimpinan dan manajemen yang tangguh dan handal, termasuk kepemimpinan dan manajemen krisis. Apalagi waktu itu konflik bersenjata Aceh yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun masih berkecamuk. Mengenang semuanya ini, SBY bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja luar biasa sehingga semua ujian besar itu dapat diatasi dan dilaluinya. Di awal kepemimpinannya, SBY menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, persoalan, dan tantangan yang boleh dikatakan menyandera Indonesia.
Apa pekerjaan rumah, persoalan, dan tantangan berat itu? Pertama, harga minyak dunia meroket sehingga sangat membebani APBN Indonesia. Kedua, konflik bersenjata Aceh masih berkecamuk dan belum bisa dihentikan. Ketiga, ancaman terorisme masih nyata dan terus membayang-bayangi Indonesia. Keempat, Indonesia masih disandera oleh utang IMF yang membuat pengelolaan ekonomi tidak leluasa serta seakan pula merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Kelima, Indonesia masih dikenakan sanksi dan embargo militer dari negara-negara barat. Keenam, Indonesia menghadapi tuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur. Bagaimanakah cara SBY mengatasinya? Sejarah kemudian mencatat, fiskal, APBN, dan ekonomi Indonesia bisa diselamatkan dari krisis harga minyak dunia dengan cara menaikkan harga BBM sebesar 140%. Hasilnya nyata, ekonomi Indonesia tahun-tahun setelah itu tumbuh dengan baik. Pemerintahan SBY terus bergerak melakukan upaya-upaya perdamaian. Kurang dari 1 tahun, pasangan SBY Yusuf Kala telah memenuhi janji kampanyenya. Konflik bersenjata Aceh telah bisa diselesaikan. That the Indonesian government signed a historic peace deal with leaders of the Free Aceh Movement, or GAM, which ended the conflict in Aceh. Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI dan kini menjadi kawasan yang aman dan damai. Ancaman terorisme pada masa kepemimpinan SBY telah dapat dikurangi secara signifikan. Para pentolannya telah berhasil dilumpuhkan. Kita akan lakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dan memberantas mereka-mereka yang masih saja ingin melaksanakan aksi-aksi itu. Dalam waktu yang sangat singkat, keseluruhan utang IMF telah dapat dilunasi pada tahun 2006 atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Dengan diplomasi yang cerdas dan efektif, di akhir tahun 2005, sanksi dan embargo militer terhadap Indonesia telah dicabut. Sejak itu, Indonesia bebas menggunakan alutsista untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Bahkan, pemerintahan SBY dapat melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan militer besar-besaran. Kapabilitas dan kekuatan Polri juga dibangun secara signifikan. Dengan pendekatan yang tepat, baik kepada PBB dan pemerintah Timor Leste, akhirnya gugatan internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Timur dapat diselesaikan. Kerangka yang dipilih oleh SBY dan pemimpin Timor Leste adalah kebenaran dan persahabatan. Tak perlu Indonesia membuka kembali pengadilan pelanggaran HAM ad hoc dan tak perlu pengadilan internasional turun untuk mengadili putra-putra Indonesia. Tak mudah untuk mengatasi keenam persoalan itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan juga oleh pemerintahan SBY. SBY berpikir Indonesia perlu dibangkitkan kembali kepercayaan dirinya bahwa persoalan yang menyandera bangsa ini telah dapat diatasi. Kendati dengan jujur, SBY mengakui tidak semua sasaran pembangunan ekonomi dapat dicapai. Artinya, ada yang tidak berhasil, tetapi sejarah mencatat berbagai sukses dan prestasi yang diraih oleh